Malam itu, Laut Selatan tidak bergelombang. Ia bernafas pelan, seperti orang tua yang sedang mengantuk, tapi belum ingin tidur. Angin datang dari arah yang jauh, membawa bau asin, bau ganggang, dan bau cerita lama yang tak pernah benar-benar mati. Di pesisir Parangtritis, seorang nelayan tua duduk sendirian. Ia tidak memancing, tidak pula menunggu ikan. Ia hanya menunggu waktu, karena laut kadang hanya mau bicara pada orang-orang yang sabar. Di belakangnya, pasir dingin. Di depannya, laut gelap yang seolah tak berujung. Beliau sedang lewat, gumam si nelayan, tanpa rasa takut. Tak ada yang bertanya, siapa beliau? Di tanah Jawa, orang-orang tahu. Walau tak pernah diajarkan secara resmi, ada kekuasaan yang tidak tinggal di istana. Ada ratu yang tak duduk di singgasana emas. Ada penguasa yang tidak memerintah manusia, melainkan alam itu sendiri. Namanya disebut dengan pelan, hampir seperti doa. Nyi Roro Kidul. Jauh sebelum laut mengenalnya sebagai penguasa, ia hanyalah seorang perempuan. Namanya bukan Nyi Roro Kidul. Ia punya nama lain, yang kini hilang ditelan ombak, dicuri waktu, dan disimpan oleh angin. Ia adalah putri kerajaan di tanah Jawa bagian barat. Kerajaan itu makmur, sawahnya hijau, airnya jernih, rakyatnya tak kekurangan. Namun seperti semua kerajaan yang makmur, ia menyimpan iri, dengki, dan perebutan kuasa. Di balik tembok istana, sang putri tumbuh cantik, terlalu cantik. Kata orang, kecantikan yang membuat ibunya cemas. Kecantikan yang membuat selir-selir raja gelisah. Kecantikan yang membuat takdir bergerak lebih cepat dari seharusnya. Suatu hari, penyakit datang. Bukan penyakit biasa, tapi penyakit yang tumbuh dari kebencian. Kulit sang putri rusak, bau busuk keluar dari tubuhnya, dan tabib istana angkat tangan. Ia diasingkan, bukan karena penyakitnya menular, tapi karena ia memalukan. Di malam hujan, ia dibawa keluar istana. Tak ada upacara, tak ada tangis, tak ada doa, hanya langkah kaki yang tergesa dan pintu gerbang yang tertutup rapat di belakangnya. Ia berjalan sendirian, menembus hutan, menuruni gunung, sampai ia mendengar suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara laut. Laut tidak menanyakan masa lalu. Laut tidak peduli ia putri atau pengemis. Laut tidak peduli tubuhnya rusak atau wajahnya tak lagi cantik. Ketika ia jatuh di pasir, menangis, dan menyerahkan diri pada air, laut membuka dirinya. Air asin menyentuh kulitnya. Rasa perih berubah menjadi dingin. Bau busuk hilang. Luka menutup. Tapi yang paling penting, kesedihannya larut. Ia tidak disembuhkan. Ia diterima. Dan bagi manusia yang ditolak dunia, penerimaan adalah mukjizat terbesar. Disitulah ia berubah. Bukan menjadi makhluk halus seperti yang sering diceritakan orang, melainkan menjadi penjaga keseimbangan. Ia belajar mendengar arus, belajar membaca angin, belajar kapan laut harus tenang, dan kapan ia harus murka. Laut bukan milik manusia. Laut hanya dipinjam. Dan seseorang harus menjaga agar manusia tidak lupa. Maka laut memilihnya. Ia tidak dimahkotai. Tidak ada mahkota emas. Tidak ada mahligai dari batu. Istana Nyi Roro Kidul adalah palung laut, karang, dan arus. Pasukannya bukan prajurit, tapi ombak yang tahu kapan harus menghantam. Angin yang tahu kapan harus diam. Dan sunyi yang membuat manusia sadar betapa kecilnya mereka. Sejak itu, setiap kali manusia melupakan batas, setiap kali keserakahan datang ke pantai, setiap kali laut dirusak, ia akan mengingatkan, kadang dengan mimpi, kadang dengan suara, kadang dengan badai. Bukan karena ia kejam, tapi karena alam tidak bisa bernegosiasi terlalu lama. Ketika kerajaan Mataram berdiri, rajanya bertapa di pantai selatan. Ia datang bukan untuk meminta kekayaan, ia datang untuk meminta izin. Di malam itu, laut terbuka. Dan sang ratu muncul, bukan dalam rupa menakutkan, tapi dalam wujud perempuan
dengan mata setenang samudera. Mereka membuat perjanjian. Selama raja-raja Jawa menghormati alam, selama tanah tidak diperkosa keserakahan, selama laut tidak dirusak, maka kerajaan akan berdiri. Perjanjian itu bukan soal kekuasaan, tapi tanggung jawab. Sejak saat itu, kisah Nyi Roro Kidul tak lagi hanya mitos, melainkan bagian dari kesadaran kolektif orang Jawa bahwa manusia hidup bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai tamu. Orang kota bilang, itu cuma legenda. Orang modern bilang, itu cuma cerita lama. Tapi setiap tahun, orang-orang masih tenggelam di pantai selatan. Masih ada yang hilang tanpa jejak. Masih ada yang bermimpi bertemu perempuan berbaju hijau. Mungkin bukan karena Nyi Roro Kidul marah. Mungkin karena manusia semakin jarang mendengar laut. Laut tidak pernah berubah. Yang berubah adalah manusia. Dan selama manusia masih lupa, kisah ini akan terus diceritakan. Laut selalu tampak kosong bagi mata manusia. Tapi kosong bukan berarti hampa. Kosong hanya berarti kita tidak diundang untuk melihatnya. Di bawah permukaan yang gelap, jauh dari cahaya matahari, ada dunia lain yang hidup dengan aturannya sendiri. Dunia itu tidak butuh suara, tidak butuh waktu, tidak butuh penjelasan. Di sanalah Nyi Roro Kidul bersemayam. Bukan istana seperti yang dibayangkan manusia dengan pilar, lampu, dan dinding. Istana itu terbuat dari arus. Atapnya gelombang, tiangnya karang yang tak pernah retak. Lantainya pasir yang selalu bergerak, dan di singgasana yang tak pernah diam itu, sang ratu duduk, mendengar denyut laut seperti jantung raksasa yang tak pernah tidur. Tidak semua orang yang datang ke pantai selatan bener-bener datang atas kehendaknya sendiri. Ada yang dipanggil. Panggilan itu tidak berbunyi. Ia muncul dalam mimpi, dalam perasaan gelisah, dalam keinginan mendadak untuk melihat laut. Beberapa orang menyebutnya takdir, beberapa menyebutnya kesialan. Tapi orang-orang tua di pesisir tahu, laut hanya memanggil mereka yang sedang retak di dalam. Mereka yang hatinya patah. Mereka yang ingin hilang. Mereka yang ingin menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang lebih besar. Jika mereka datang dengan niat pasrah, laut memeluk. Jika mereka datang dengan niat menantang, laut menguji. Dan tak semua kembali. Nyi Roro Kidul tidak sendiri. Ia dikelilingi oleh mereka yang dulu pernah manusia, yang menyerahkan diri pada laut, yang memilih tinggal ketika diberi kesempatan pulang. Mereka bukan hantu, bukan pula arwah gentayangan. Mereka adalah penjaga. Ada yang menjadi arus, ada yang menjadi angin, ada yang menjadi ombak kecil yang tak pernah diperhatikan. Mereka menjaga jalur pelayaran, menjaga karang dari kapal serakah, menjaga laut dari tenggen-tenggen yang hanya tahu mengambil. Ketika kapal karam, orang mengira itu kecelakaan. Padahal seringkali itu peringatan terakhir. Mengapa hijau dilarang? Orang kota tertawa mendengarnya. Katanya, itu tahayul. Katanya, warna tak punya kuasa. Tapi hijau bukan sekadar warna. Hijau adalah warna yang paling mudah larut dengan laut selatan. Hijau adalah warna yang tidak ingin dilihat laut, karena ia mengingatkan pada masa lalu. Pada saat sang putri berjalan sendirian menuju ombak dengan pakaian hijau yang basah oleh hujan dan air mata. Pantangan itu bukan larangan buta. Ia adalah penanda ingatan supaya manusia tidak lupa bahwa laut pernah menyelamatkan seseorang yang dibuang dunia. Tidak semua raja kuat menahan perjanjian. Beberapa raja datang ke pantai selatan bukan untuk izin, tapi untuk kekuasaan. Mereka meminta kemenangan, meminta harta, meminta musuh hancur. Laut mendengarkan, tapi laut tidak selalu mengabulkan. Karena setiap permintaan ada harga, dan harga paling mahal adalah kesepian. Raja-raja itu pulang dengan kemenangan, tapi hidupnya retak. Keluarganya renggang, tidurnya tidak nyenyak, dan pada akhirnya mereka mengerti. Tak semua yang didapat dari laut boleh dibawa pulang. Perempuan itu bergaun ombak. Kadang ia muncul, bukan untuk menakuti, bukan untuk mengajak. Ia hanya berjalan di tepi pantai. Gaunnya bergerak seperti ombak. Rambutnya panjang, wajahnya tenang.
Matanya menyimpan ribuan tahun kesabaran. Orang yang melihatnya tidak pernah bisa bercerita dengan utuh. Kata-kata mereka selalu kurang, karena bagaimana menjelaskan sesuatu yang lebih tua dari bahasa. Hari ini, laut tidak lagi hanya dipakai. Ia ditambang, dikeruk, dikapling, dijual. Ikan menghilang, karang patah, sampah mengendap, seperti luka yang tak sembuh. Nyi Roro Kidul tidak marah. Ia lelah. Dan ketika laut lelah, ombak tidak lagi memberi peringatan kecil. Ia langsung bicara dengan keras. Badai, gelombang tinggi, air naik ke darat. Bukan karena dendam, tapi karena alam juga punya batas sabar. Namun, tidak semua manusia tuli. Masih ada nelayan yang berhenti melaut saat angin berubah. Masih ada orang tua yang menabur bunga dengan diam. Bukan untuk meminta, tapi untuk menghormati. Masih ada anak-anak yang diajari bahwa laut bukan tempat main, tapi tempat hidup makhluk lain. Untuk mereka, laut masih ramah dan Nyi Roro Kidul masih menjaga laut tidak pernah benar-benar berubah. Ia hanya semakin jarang didengarkan. Dulu, orang datang ke pantai selatan dengan kepala menunduk. Hari ini, orang datang dengan kamera. Dulu, orang bertanya pada angin. Hari ini, orang bertanya pada sinyal. Tapi, laut tetap laut. Ia masih bernafas, masih mengingat, masih menyimpan cerita yang tidak bisa diunggah kemanapun. Dan di antara semua perubahan itu, Nyi Roro Kidul tidak pergi. Nyi Roro Kidul tidak tinggal di ombak. Ia tinggal dalam sikap manusia. Setiap kali seseorang membuang sampah ke laut, ia menjauh. Setiap kali seseorang mengingatkan anaknya agar tidak bermain terlalu ke tengah, ia mendekat. Setiap kali hutan bakau ditebang, ia diam. Menunggu, karena alam tidak langsung marah. Alam memberi waktu pada manusia untuk sadar. Maka, Nyi Roro Kidul bukan makhluk gaib, melainkan kesadaran yang diberi wajah, agar manusia mudah mengingatnya. Ada yang bilang, ia muncul dalam mimpi. Ada yang bilang, ia berdiri di atas batu karang. Ada yang bilang, ia duduk di kamar hotel yang menghadap laut. Orang-orang menertawakan itu, tapi orang-orang yang mengalaminya tidak pernah tertawa, karena yang mereka rasakan bukan takut, melainkan diam yang dalam. Seperti disuruh berhenti sejenak dari hidup yang terlalu ramai. Nyi Roro Kidul tidak datang membawa pesan panjang. Ia hanya membawa perasaan. Ingat batasmu. Pantai Selatan bukan tempat wisata biasa. Ia adalah sekolah kesadaran. Ombaknya tinggi bukan untuk menakuti, tapi untuk mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar kuat. Harusnya menarik bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan bahwa alam tidak bisa dilawan dengan sombong. Dan mereka yang belajar akan pulang dengan rasa hormat. Kisah Nyi Roro Kidul bertahan ratusan tahun. Bukan karena mistisnya, tapi karena ia dibutuhkan di dunia yang serba cepat. Manusia perlu cerita yang membuat mereka melambat. Di dunia yang serba memiliki, manusia perlu cerita yang mengingatkan bahwa ada yang tidak boleh dimiliki. Di dunia yang serba diambil, manusia perlu ratu yang berkata, cukup. Nyi Roro Kidul tidak butuh sesajen, tidak butuh bunga, tidak butuh doa panjang. Yang ia butuhkan hanya satu. Ingatlah bahwa laut bukan milikmu. Jika itu diingat, ia akan tenang. Jika dilupakan, ia akan mengingatkan. Suatu hari nanti, ketika ombak semakin tinggi, ketika air masuk ke darat, ketika ikan menghilang dari jala, orang akan bertanya, kenapa laut begini? Dan kisah ini akan kembali diceritakan pelan-pelan di tepi pantai, di kamar gelap, di video yang diputar sebelum tidur, karena saat sains tak cukup, manusia kembali ke cerita. Dan cerita ini akan selalu menemukan telinganya sendiri. Jika kau berdiri di pantai malam hari, jika suatu malam kau berdiri di pantai selatan, dan angin tiba-tiba diam, dan ombak terdengar seperti berbisik, jangan lari, tundukkan kepala, tarik napas, dan ingat, kau hanya tamu, karena Ratu Laut tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu manusia cukup tenang untuk mendengar.